Adapun pertanyaannya, apakah tesis yang dibuat Kiai Imad sekarang sudah sampai pada derajat suhroh wal istifadah? Ya, sebenarnya begini ya, yang berkaitan dengan kasus nasab ini dari awal. Sebenarnya setelah Kiai Imad melakukan penelitian dan kami pun mengikuti jejak Kiai Imad melakukan penelitian, sebenarnya adalah tentang nasab Ba'alwi ini adalah nggak suhra wal istifadah, karena sesungguhnya tidak ada yang mengisbatkan dan tidak ada yang menetapkan. Maka sebenarnya juga pembatalan ini adalah juga karena dianggap sudah oleh mereka dianggap suhra wal istifadah. Sehingga kalau kita merujuk pada kitab pandangan Ibnu Hajar Asqalani dari kitab Al-Jawabul Jalil yang mungkin bahasanya singkat tapi padat adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamu ila ayyasbuta ma yukhalifu, ya, bahwa sesungguhnya kasus nasab itu adalah kalaupun sudah dianggap sahih, walaupun kalau sesungguhnya bagi kaum Ba'alwi ini sebenarnya tidak ada ulama yang jelas mengisbat tentang kesohihan mereka, sehingga juga masalah suhra wal istifadahnya juga adalah dipertanyakan. Tapi anggaplah mereka itu sudah suhra wal istifadah karena barangkali sudah sekian ratus tahun adalah mereka eksis dimanapun berada. Walaupun nanti saya akan bacakan tentang kronologis yang datang pembatalan dari Kiai Imad, itu pun adalah punya landasan yang sangat kuat, ya sahabat. Adalah setelah maka kita sudah membuat kesepakatan dan kita sudah berikrar bahwa sesungguhnya atas izin Allah kita meyakini sesungguhnya bahwa klan Ba'alwi yaitu kalangan para habaib ini adalah dianggap sudah tidak tersambung dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, ya, kalau ditanya kepada Abah oleh teman-teman, ada 28 orang yang bertanya kepada Abah yang berkaitan dengan ini, apakah sekarang berarti tesis Kiai Imad sudah suhra wal istifadah? Nah, ini pertanyaan yang baik, ya sahabat. Nah, kalau menurut pandangan Abah, suhra wal istifadah yang menurut pandangan ijma ulama, dan kita berpegang pada paham suhra wal istifadah menurut Imam Syafi'i. Nah, kalau kita lihat runutnya masa itu, ya, zaman Imam Mujtahid dibandingkan dengan sekarang, tesisnya itu adalah dibuat di zaman ini. Maka sesungguhnya kalau menurut Abah, ya, karena ini berkaitan dengan bab fikih, ya, dan bab fikih itu adalah tergantung pada ruang dan waktu, maka pandangan Kiai Imad ini sebetulnya lebih suhra wal istifadah. Ya, pembatalan ini lebih suhra wal istifadah tadi semua karena didukung oleh para, katakanlah, ijma ulama. Kalau dulu mereka adalah dikatakan ijma ulama itu adalah mereka adalah hampir semuanya adalah fuqaha, ya dah. Memang kebetulan masalah nasab ini adalah berbagian bab adalah ilmu fikih, ya, tadi nah. Tetapi sekarang sahabat, kalau menurut pandangan Abah, bahkan sekarang ini pandangan tesisnya Kiai Imad karena didukung oleh berbagai ahli, ya. Mungkin kalau dulu adalah seperti Ibnu Sina, itu disebut syekh, berarti dia dianggap sebagai ulama. Syekh Al-Jabar adalah ahli matematik dan lain sebagainya, berarti ulama. Maka sesungguhnya berarti hanya istilah saja adalah ijma ulama. Maka untuk ulama di akhir zaman ini sebetulnya akan lebih syuhra wal istifadah dan betul-betul solid dan betul-betul kuat penetapan hukumnya adalah pada saat tesis ini malah didukung oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya tadi semua. Maka tesis Kiai Imad selain didukung juga oleh mereka yang menggugah ilmu nasab, tetapi yang lebih dahsyatnya lagi adalah didukung oleh ahli filologi, di mana mereka itu ada seorang profesor yang luar biasa, bahkan bisa menjelajahi berbagai manuskrip yang pernah ada. Ini sebetulnya betapa pandangan Kiai Imad yang didukung oleh profesor ahli filologi ini lebih syuhra wal istifadah. Setelah itu didukung juga adalah oleh pandangan oleh antropolog, sosiolog, kemudian juga ahli biologi dan genetika, adalah misalnya ahli ilmu DNA. Maka tentu
maka pandangan tesis ini menjadi lebih kuat ya. Karena tentu pandangan ulama dulu dengan pandangan ulama sekarang, maka harus yang dipegang adalah pandangan ulama sekarang. Karena pandangan ulama sekarang itu adalah lebih aini dan ditambah lagi didukung oleh berbagai lembaga ilmu pengetahuan yang sangat meyakinkan. Maka itulah kenapa Kiai Haji Roma, saya dan semua sahabat mengatakan bahwa kita begitu yakin, seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya bahwa apa yang ditulis Kiai Imad ini benar-benar sudah sampai kepada kaidah yang disampaikan Ibnu Hajar Asqalani adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamui illa ayyasbuta ma yukhalifu. Maka sekarang sudah dibatalkan oleh Kiai Imad dalam bentuk tesis. Maka karena tidak adanya kitab yang memberikan jawaban berupa antitesis, dan harusnya kalaupun ada antitesis harus didukung juga dengan, karena ini adalah era ilmu pengetahuan. Maka kalaupun ada yang penolakannya, ada kitab antitesis, harusnya kitab antitesisnya juga untuk zaman ini harus didukung oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya, ya sahabat, ya. Nah, kita lihat asbabnya, kita lihat kronologisnya, ya. Karena Kiai Imad melakukan penelitian ini tentu ada dengan landasan yang sangat kuat, yang sesungguhnya ada kesamaan pandangan dari sekian banyak ilmuwan dan sekian banyak ulama yang ada di zaman ini, ya. Maka itulah maka penelitian ini adalah cek bahasa Sundana mengaguluyur tadi semua mudah diterima, ya. Nah, asbabnya saya ngambil ringkasnya saja. Sesungguhnya persoalan kaum Ba'alwi ini datang dimulai tahun 1860-an, adalah pada saat Belanda mendapatkan kesulitan pada saat menghadapi Pangeran Diponegoro 1825-1830 dari sahabat. Ini awal kronologi. Nah, di awalnya sesungguhnya oleh Mufti Arab Saudi, sesungguhnya mereka ini adalah dilarang menggunakan gelar Sayyid dan Syarif tadi semua. Maka sesungguhnya mereka itu penyebutan gelar Habib ini baru ada abad ke-9. Tapi kemudian adalah seluruh Ba'alwi ini adalah mendapatkan gelar Habib tadi semua, ya. Walaupun sebetulnya kalaupun gelar Habib ini dibahas, nah itu tadi semua, ya. Itu juga ada maknanya, karena makna Habib ini adalah orang yang yang mencintai dan dicintai. Nah, kan barangkali dulu Habib itu, ya, kenapa para ulama dulu tidak protes dan tidak melakukan penelitian atau membatalkan, karena tidak ada alasan untuk membatalkan pada saat melihat seseorang itu adalah mereka masih pada berilmu, kemudian mereka juga dengan adab yang sangat baik, ya. Tadi. Jadi kalau menurut saya, maka pada saat itu dicinta dan dicintai, ya, istilah Habib ini adalah mencinta dan dicintai, dianya adalah mencintai dan orangnya juga dia juga mencintai tadi semua. Tapi pada saat dia sekarang tadi banyak orang yang sudah mencintai dia, tapi kemudian dia malah sebaliknya mendawir tadi semua dengan bahasa-bahasa yang kasar, maka gelar Habib itu sebetulnya sudah julukan Habib itu sudah keluar dari konteksnya. Karena Habib itu adalah cinta dan dicintai. Tapi sebaliknya pada saat rak ke sini, ini juga ada sebabnya, karena ini adalah perjalanan sejarah yang harus kita pahami, ya sahabat tadi semua. Kemudian tujuan mereka yang didatangkan ke Nusantara pasca Diponegoro itu adalah untuk sebetulnya adalah Belanda membuat metode dengan disebut divida et impera, adalah untuk memecah belah umat dengan menggunakan metodologi agama tadi semua, ya. Yang walaupun begitu di awal-awal nggak ada masalah, karena mereka yang datang saat itu masih berilmu dan masih memiliki adab awal-awalnya tadi semua, ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita, bahkan, ya. Kemudian bahkan mereka pun, nah inilah mungkin nanti adalah muncul persoalan pada saat Habib Utsman bin Yahya menjadi Mufti Batavia. Nah ini sudah mulai muncul persoalan. Karena sebelum Habib Utsman bin Yahya itu banyak habaib ini yang sudah digelari adalah wali, ya, oleh pribumi, ya. Seperti Habib Hussein adalah Al-Idrus luar Batang, kan itu dia lebih awal tadi semua, ya. Habib Al-Haddad yang ada di atau Bah Priuk, ya, tadi semua itu sudah ini. Tapi kemudian pada saat karena mereka memang tujuannya adalah
Nah ini ya yang Abah pernah jelaskan, ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Ada tujuan kecil untuk bangsa klan Ba'alwi ini sendiri. Ada The Great Design adalah merupakan program besar dari satu lembaga adalah Zionis sebetulnya. Nah inilah dasarnya pada saat seseorang itu dinisbatkan kepada nama yang agung, inilah jadi persoalan. Maka saya tidak setuju dengan pandangan ulama-ulama, contoh adalah Gus Miftah, contoh lagi Abdul Ahyar. Ya sudah, mereka itu kita husnudon saja, toh nggak ada ruginya. Kalaupun mereka itu salah, ya mereka itu tiada ruginya. Karena tadi, tapi kalau menurut saya adalah tidak bisa demikian, karena Habib ini memiliki tingkat akhlak yang beda-beda tadi semua. Kalau seandainya mereka itu berakhlak baik dan mereka pun mencinta dan dicintai, sebetulnya nggak ada masalah sih kalau menurut saya tadi semua. Walaupun palsu, nanti kan ketahuan belakangan tadi semua ya. Tapi kan persoalannya pada saat mereka itu adalah mendapatkan akhlak yang tidak baik, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah, dan sebagaimana kita tonton dari Habib-Habib yang ada ini, baik dari Bahar Smith, dari Ali Jindan, dari banyaklah Habib itu, justru Dzurriyyat Rasul itu dijadikan alat adalah untuk menjajah tadi semua. Dijadikan alat untuk menjajah secara agama, bahkan menempatkan doktrin-doktrin dengan khurafat-khurafat yang lebih dari 500, kata Kiai Haji Nur Ihya, saya belum baca kitabnya, ada 502 khurafat yang ditulis oleh Habib sendiri, dan itulah kitab itu satu-satunya yang didakwahkan. Mereka tidak pernah ngaji Fathul Mu'in, mereka tidak pernah mengaji Tufatul Muhtaj, mereka tidak pernah ngaji apalagi Ihya Ulumuddin, mereka tidak pernah ngaji adalah Al-Hikamnya Syato'ilah, atau Anwarul Qudsiyahnya Imam Sya'roni, atau Al-Fathur Rabbaninya Adnan Syabul Qadir. Tapi yang mereka haji adalah kitab khurafat itu, satu-satunya kitab, maka yang isinya adalah merupakan kisah-kisah palsu hanya untuk mempengaruhi umat supaya mereka adalah mendapatkan manfaat dari gelar itu. Maka saya nggak setuju dengan Gus Miftah membiarkan. Betul, saya ngerti dengan dalilnya. Husnudon itu baik tadi semua ya. Husnudon itu baik selama, nah ini belum ada fakta ya semua. Maka tidak bisa dalil husnudon pada saat fakta sudah jelas, sudah terang benderang, dilihat oleh mata dohir maupun batin, dilihat oleh awam maupun ahli, tidak ada lagi kata husnudon. Maka husnudonnya itu adalah syudon. Maka kita berhusnudon adalah husnudonnya untuk hal yang demikian dengan harus bersyudon. Kalau tidak, kita akan hancur ditipu oleh mereka. Nah, contoh Abah adalah selama sekian tahun 1 miliar ada gitu kan tadi semua ya. Inilah sahabat ya, maka tidak bisa dengan perkataan kita ya sudah toh nasab ini udahlah biarin saja, toh kan nanti ini masalahnya kalau tidak merusak agama nggak apa-apa. Kalau dakwahnya juga boleh-boleh saja, bisa diterima, ilmu yang disampaikannya adalah ilmu, kemudian yang contohkannya adalah akhlak dan adab, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi inilah yang menjadi latar belakang kami, terutama Kiai Imad. Maka saya berterima kasih Kiai Imad. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka sudah jauh menyimpang. Kalau bayangkan 100 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang, apalagi nanti sudah masuk ke dalam mereka digunakan oleh Belanda tadi semua. Karena panggilan kepada Dzurriyyat Rasul itulah sebetulnya yang diberikan kepada Utsman bin Yahya. Yang pertama, pada saat di kapal sebelum sampai adalah ke Batavia, mereka sudah didoktrin di kapal bahwa mereka harus mengaku sebagai Dzurriyyat Rasul untuk kalian mudah mendekati ulama. Nah ini kan, ini ada teorinya, ada teori busuknya dari semua. Maka disitulah sampai geger Cilegon, geger Cianjur, geger Banten, geger beberapa tempat termasuk Jakarta ya. Sesungguhnya itulah sebetulnya yang akhirnya disitulah Snok Horgronya mendekati. Dan kita ada satu buku yang menjelaskan tentang dahsyatnya hubungan Utsman bin Yahya dengan Snok Horgronya tadi semua. Snok Horgronya berbisik-bisik pada Utsman. Mungkin kalau bahasa kita dibuat ini, mungkin Kang Utsman tolonglah ini tadi. Ini kelihatannya para kiai sekarang udah nggak percaya dengan kami tadi semua. Kamu harus membuat satu fatwa tadi semua tadi. Nah itulah
Maka disitulah fatwa itu muncul dari Habib Utsman bin Yahya di dalam kitab Manhajul Istiqomah Bidini Manhajul Istiqomah Bidini wal Salamah adalah di situ ada di halaman 21 sampai 24 adalah Habib Utsman membuat fatwa bahwa perjuangan mereka yang melawan Belanda itu adalah gurur. Mereka adalah penjahat. Para kiai-kiai torikot itu dari saat itu ada Satoriyah, ada Wahidiyah, ada Qadariyah dan ada Khalidiyah dan sekian banyak, masih waktu itu masih puluhan bukan ratusan torikot yang dipegang oleh ulama-ulama pejuang itu karena ingin menuduh ulama itu adalah berbuat jahat, maka dibuatlah di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fidini Wassalamah itu fatwa bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan melawan pemerintahan yang sah. Tapi ingat tadi, itu juga pendapatnya Gus Rumail, yang sah menurut siapa? Menurut Helmina, tapi tidak sah menurut pandangan Indonesia. Maka inilah sebilang tentang istilah panggilan, ya. Westerling itu bagi orang Belanda pahlawan, tapi bagi kita adalah penjahat. Mungkin barangkali itulah Habib Utsman bin Yahya punya pandangan bahwa karena dia berada di pihak Belanda, maka sesungguhnya Pangeran Penogoro itu penjahat, sementara dia adalah pahlawan tadi semua. Ya, maka inilah ya tadi. Itulah makanya kenapa setelah keberhasilan di Geger Cilegon, meninggalnya ratusan ulama, ribuan petani, Geger juga Tambun, puluhan ratusan ulama meninggal, Geger Cianjur, Geger lagi beberapa daerah lain, semua itu adalah hasil merupakan sebuah rekomendasi dari fatwa dari Mufti Batavia yang saat itu adalah Utsman bin Yahya. Tadi semua kakek buyutnya Habib Lutfi bin Yahya di semua ya. Nggak tahu kalau kekocorannya bangsat apa ke bawahnya bangsat juga gitu kan tadi semua ya. Biasanya begitu, kalau garam itu nggak turun ke atas tapi ke bawah tadi semua ya. Tadi semua, maka ke bawahnya pasti mau jauh beda tadi semua. Kalau engkongnya dia adalah pendukung Belanda, sekarang jadi Belanda ireng tadi semua ya. Nah inilah kemudian karena jasanya itulah, maka Senokol-Gronya mengajukan kepada Helmina atas jasa Habib Utsman bin Yahya. Saya punya videonya, habis Umar saya lagi dilantik tadi semua, dilantik oleh Ratu Helmina. Bahkan nanti di Masjid Pekojan didoakan khusus buat hari ulang tahun pelantikan Ratu Helmina. Kemudian Habib Utsman bin Yahya berdoa begitu khusyuk, meminta panjang umur dan kesuksesan. Mungkin ditambah dengan semoga penjajahan makin lama di Indonesia. Nah ini fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan. Maka wahai bangsaku, masih bulan Agustus, maka jangan lali, ora lali. Tapi tujuan kita bukan untuk adalah untuk menyampaikan fakta, bukan menuduh siapapun. Maka silakan fakta adalah didebat dengan fakta tadi semua ya. Sebagaimana tesis harus dijawab dengan antitesis tadi semua. Maka itulah makanya Habib Utsman bin Yahya mendapatkan adalah mungkin sekarang adalah bintang penghargaan yang dari gelar bintang salib singa tadi semua dari Ratu Helmina sebagai orang yang paling berjasa. Nah, itu rentetannya. Kemudian kita singkatnya saja, tahun 1928 mereka berdiri namanya Robitoh Alawiyah. Jadi Robitoh Alawiyah ini adalah semacam ormas saat itu. Maka Robitoh Alawiyah itu bukan nakobah yang untuk menentukan nasab seorang Habib, seorang Duriat. Tapi kemudian nakobah itu menjadi lembaga nakobah yang bisa menentukan nasab. Bahkan kesininya oleh Mas Topik dijadikan bisnis nasab dari semua ya. Karena banyak korbannya. Ada saya teman juga satu yang pernah ditawarkan, termasuk Bang Haji Romai Rama pernah ditawarkan dan lain sebagainya. Artinya bahwa inilah merupakan metodologi bagi mereka. Ini bertahap mereka itu ingin menguasai negara ini tadi semua ya. Nah inilah kemudian juga sebetulnya mereka ingin menandingi NU. Jadi bohong benar kalau seandainya mereka berkata, itulah yang katakan Habib Lutfi bin Yahya, bahwa Habib Hashim bin Yahya itu adalah salah satu bersama Syekh Khalil Bangkalan adalah sebagai promotor berdirinya NU. Bagaimana mungkin? Dia aja udah berdiri adalah tahun 28 sengaja mendirikan. Kalau dia itu setuju ingin mendirikan NU, kenapa tahun 28 dia mendirikan Robitoh Alawiyah? Ya jelas ini justru untuk sebaliknya, untuk tandingan kepada NU. Nah, inilah ya sahabat tadi semua. Nah, nanti yang kemudian ada juga yang berdiri adalah
mereka dari yang non Sayyid, yaitu adalah yang disebut dengan Al-Irsyad. Maka di Indonesia ini kalau Wahabi banyak dari kalangan Al-Irsyad dari semua. Ini sebenarnya. Kalau Ba'alwi, ini orang yang dulu sebetulnya adalah mengaku Duriyah. Nah, pada saat puncak kemerdekaan ada desakan untuk menggolongkan mereka sebagai non pribumi, ada saat itu tadi semua. NU, nah inilah kembali NU selalu membela mereka. Pada saat Bung Karno ingin mengusir mereka, NU menahan mereka tadi semua. Tapi mereka kemudian sekarang adalah menelanjangi NU, kemudian mengacak-ngacak NU, kemudian termasuk memutus sejarah perjuangan NU, yang mana NU itu berasal dari murid-murid, anak-anak daripada Buryat Wali Songo tadi semua ya. Tapi inilah NU. Tapi saya selalu percaya dengan NU. Silakan siapapun yang berani melawan NU, hancur dia tadi semua. Maka mudah-mudahan mereka sekarang sudah berani mengacak-acak NU. Berarti sebagaimana PKI yang mereka juga sebagai promotornya dihancurkan. Tapi sekarang pun mereka berani, itu berarti sudah dekat kehancuran Ba'alwi ini semua ya. Tadi semua. Tapi kita harus hati-hati ya. Kemudian tahun 98 menjelang keruntuhan Orde Baru, mereka diberi panggung PAM Swakarsa ya saat itu ya. PAM Swakarsa ini adalah atas ide Pak Harto saat itu. Yang kemudian nanti bermetamorfosis dia menjadi EPI. Inilah EPI yang awal, sebetulnya panggung yang awalnya adalah diberikan, maka sebetulnya Rizik ini adalah anjing kiriknya Pak Harto. Maka kalau Anda lihat selama dia di Mekah, lihat foto-fotonya sama Tommy, kemudian di sini pun Toto sama Tommy, sama Tutut, sama Bang gitu kan tadi. Nah, jadi bagaimana mungkin orang-orang Rizik yang senantiasa tadi Pak Harto untuk melawan apa? Gus Dur tadi semua. Karena Gus Dur itu adalah orang pemberani yang luar biasa. Tidak ada rasa takutnya karena dia adalah aulia Allah, yang dia takutkan hanya Allah satu tadi semua ya. Dan inilah saya tahu kisah Gus Dur, bagaimana beliau pada saat mau pergi mau ke Cipasung, pelaksanaan saya waktu itu cuma waktu saya datang ke sana Gus Dur sudah berangkat tadi semua. Tapi saya tahu dari pengarsa Wajejen, pada saat Gus Dur itu 1 minggu sebelum pergi ke Cipasung, beliau pergi kepada pengarsa Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin Aba Anom, 1 minggu berada di sana, dan beliau bertanya kepada guru saya pengarsa Aba Anom, apakah saya pantas jadi ketua PBNU? Kata Abah Anom, Gus Dur ini jangankan ketua PBNU, bahkan Gus Dur ini pantas jadi presiden. Nah inilah perkataan seorang aulia. Dan semuanya terjadi pada saat-saat itu, pada saat kita pergi ke Cipasung, sudah ngeri. Sepanjang perjalanan itu sudah tank wajah, tank dan semua. Dan bagaimana pemilihan saat itu luar biasa ketatnya. Saling jatuhkan. Inilah pada saat ada rijalullah. Sehebat apapun Pak Harto itu, bahkan sebetulnya pesannya sudah katakan hidup atau mati Gus Dur itu. Tapi kembali dengan rekayasa yang dahsyat, dengan kekuasaan seorang presiden, tentaranya sudah diterjunkan, polisinya sudah diterjunkan, Gus Dur hanya bersandar kepada Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin, tentu saja kepada Allah, tapi melalui wasilahnya. Karena setelah itu Gus Dur pamitan dan kemudian berangkat ke Cipasung, luar biasa pemilihannya. Hidup dan mati, sahabat. Dan inilah awal EPI. Maka disinilah sebetulnya tadinya Pak Harto ini tadi atas bantuan juga adalah Gubernur DKI saat yang sekarang terakhir adalah Sutioso. Itulah Sutioso punya peranan berdirinya EPI, dari PAM prakarsanya adalah Pak Harto, yang tadinya adalah untuk seolah-olah bagaimana, karena sekarang NU kembali dipegang dan Pak Harto itu hanya takut pada Gus Dur. Nah, ini catat oleh kita. Orang semacam Gus Dur, perkataannya tidak ada lagi raja yang dia takuti, siapapun tadi semua, hantu sekalipun dia telan tadi semua. Inilah seorang rijalullah. Pada seorang rijal benar-benar bahwa seluruh kalamnya itu adalah dari di lauhil akbar tadi semua. Ada kalam di lauhil mahfud, ada kalam yang muncul di lauhil akbar. Maka pernyataan seorang aulia adalah kalamnya yang muncul ada di lauhil akbar. Maka semuanya. Jadi inilah sahabatnya awal. Jadi pada kasus itu mereka bersatu ya, PAM Swakarsa, baik dengan baik dengan Sunni maupun Syiah. Jadi mereka sebetulnya para Ba'alwi ini adalah, ada sebagian Ba'alwi yang Syiah sebetulnya ya. Setelah mendapatkan kesempatan itu mulailah dilakukan adalah pengkaburan sejarah. Nah inilah sebetulnya juga awalnya. Maka
Sampai hari ini Anda saksikan, adakah keluarga Cendana yang pernah setiap selama Jokowi memimpin ikut 17 Agustus? Tidak ada. Kemanakah Tutut? Kemanakah Bambang? Kemanakah Tommy? Kemanakah Sigit? Kalau lihat letak digital, mereka itu selalu paling dengan Rizik Syihab. Di Madinah bersama Rizik Syihab, di Mekah bersama Rizik Syihab. Jadi semua ya. Inilah paham ya perjalanan ini semua ya. Kemudian mulailah setelah mendapatkan kesempatan itu, dia seolah mendapatkan panggung. FPI ini adalah kemudian klaim makam luhur, klaim Buryat Wali Songo sebagai klan mereka, klaim kerajaan-kerajaan sebagai klan mereka, seperti Kesultanan Siak dan Banjar yang pertama diklaim, kemudian menyebar ke seluruh kesultanan, diaku semua. Ini awal-awal tadi semua ya. Kemudian banyak juga kesultanan yang awalnya tertipu karena mereka sudah bikin silsilah Ba'alwi tadi semua ya. Termasuk juga ada satu mursyid pentalan dari Suryalaya, itu tadi semua Sirna Rasa, nasabnya dibuat oleh Habib Lutfi bin Yahya tadi semua ya. Inilah ya. Kemudian juga mendekati orang-orang yang mau dibaalwikan tadi semua, diangkat, dibaalwikan tadi semua. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah Ba'alawi ini semakin menjadi, dari muncul ucapan mereka dari Bahar bin Smith, dari Habib Muhdor, dari Habib siapa semua, itu sudah mulailah klaim-klaim narasi anti pemerintah tadi semua. Pidato mereka tadi semua, lihat Bahar bin Smith bilang anjing pada presiden, bilang anjing pada wakil presiden. Rizik Syihab juga sama, selalu melawan negara. Pancasila dibilang pantat Cina tadi semua gandang Bhinneka Tunggal Ika ada dianggap togut tadi semua. Maka muncullah mulai dia kasakusuk, dibaptis, dibayat untuk menjadi ISIS tadi semua, dan dia ingin mendengungkan khilafah bersama saudaranya UAS tadi semua. Maka jangan aneh kalau hari ini UAS adalah membelanya tadi semua, karena sama-sama, walaupun nanti ada UAH di belakang UAS dari semua ya, adalah tadi semua, yang satu ke sini, yang satu ke kanan tadi semua. Tapi yang harus dipahami adalah mereka adalah penjahat-penjahat yang memang cloning, yang sudah direncanakan sedemikian matang dan demikian. Inilah sebetulnya awal perlawanan Kiai Imad. Inilah awal perlawanan Kiai Imad. Pada saat sesuatu itu yang tadinya udah surah wal istifadah, katakanlah dulu mereka itu dikatakan emas, pada sekarang timbul karat, dari ucapannya karat, dari perbuatannya karat, tadi semua. Tentu ini butuh pengujian ulang, karena zaman sudah berlanjut sekian lama, mendekati 500 tahun. Maka tentu saja, dan ini adalah pan fikih, maka ulama yang sejaman lebih berhak tadi semua. Maka itulah kenapa Kiai Imad menggunakan faidah dari Ibnu Hajar Asqalani, bahwa sesungguhnya bahwa penetapan nasab itu adalah bisa dibatalkan setelah ada yang membatalkan. Nah itulah dari tesis Kiai Imad itulah. Nah kemudian ternyata sekarang menjadi ijma, ahli filologi, ahli genealogi, ahli biologi, ahli genetika, bahkan ahli-ahli yang lain sekarang sudah berjejer, bahkan ahli ilmu nasab pun dari kalangan universitas, dari mana semua sudah berada di situ. Maka saya bilang tadi, ini syuhroh wal istifadoh, dari seluruh landasan ilmu ada di situ ya. Maka ini lebih kuat, bahkan kalaupun dulu surah wal istifadoh, walaupun tidak ada yang mensuruh wal istifadohkan Ba'alwi, tapi karena sudah adanya lama, anggap saja mereka surah wal istifadoh. Tapi sekarang surah wal istifadohnya lebih kuat. Kenapa? Karena Allah sudah sekarang lebih membuat sebuah teknologi yang lebih mudah untuk melakukan apakah sesuatu itu adalah benar atau salah. Karena ini adalah kembali tadi, dan tidak salah, karena ini adalah menyangkut adalah fikih menyangkut ruang dan waktu. Maka sekarang ruang dan waktunya menurut saya adalah ruang dan waktu yang harus dilihat kembali, dicuci kembali tentang kebenaran Ba'alwi ini. Dan itulah Kiai Imad melakukan penelitian selama 2 tahun, kemudian menghasilkanlah sebuah tesis dari sekian banyak kitab. Walaupun dibantah kanan kiri silakan, tapi selama tidak ada kitab antitesis, maka termasuk undangan Ba'alwi ini, undangan Robito Alawiyah adalah undangan yang tidak benar, menunjukkan arogan mereka yang sangat, tunjukkan Belanda, menunjukkan bahwa mereka adalah feodal, menunjukkan mereka adalah bangsa kelas 1. Bayangkan tamu, cara mengundang pun tidak punya adab sama sekali.
Maka inilah kami, maka mendorong Kiai Imad jangan datang kecuali dua hal. Satu adalah diskusi itu adalah terbuka biar masyarakat tahu semua. Kalau itu Alawi yang ngajak tertutup, nah inilah yang dikhawatirkan. Yang diundang adalah Kiai Imad, hati-hati ini semua ya. Bukan kita suudon, tapi sebaiknya karena ini sudah menjadi kasus nasional bahkan internasional, maka seharusnya ada wasit juga dari pihak internasional. Maka saya bilang tadi, kembalilah. Makanya harusnya PBNU atau MUI atau Departemen Agama adalah menjadi wasit tadi semua. Dan kita siap untuk menonton tadi semua ya. Biarkan, kata Kiai Imad, 20 orang dari kalian saya akan antri satu persatu. Ditonton nanti. Selayangkan kalau pergi TV nasional seluruhnya. Kalau perlu tadi semua. Biar persoalan ini selesai. Biar anak bangsa bisa bekerja. Yang tadi setelah terbukti harus siap menandatangani bahwa sekarang silakan berdakwah, silakan menjadi warga negara, silakan tempatkan dirimu pada tempatnya masing-masing, saling menghargai, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu sudah penawaran yang luar biasa dari pribumi sebetulnya. Maka kalau seandainya pribuminya adalah bangsa Arab, wah dari bantai habis kalian. Tapi untung ini adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berbudi pekerti. Maka dikatakan adalah gemah rifah loh jenawi, adalah satu bangsa yang tidak pernah gemah rifah loh jenawi itu kepada Arab, gemah rifah loh jenawi itu kepada bangsa Eropa. Tidak ada sebutan gemah rifah loh jenawi bangsa Amerika. Yang ada sejarah membuktikan gemah rifah loh jenawi itu hanya pada Indonesia. Jadi Indonesia ini akan kembali menjadi negara normal pada saat doktrin-doktrin yang akan merusak pandangan, merusak ilmu pengetahuan, merusak pandangan pemuda menjadi pemalas karena cukup mereka menghambakan tadi pohon berkah tadi. Inilah yang membuat mereka menawarkan keberkahan tadi semua, sehingga sekarang banyak manusia mencari berkah, buah berkah, tapi pohon berkah tidak pernah ditanam tadi semua. Ngejar-ngejar buah berkah, pohon berkah tidak pernah ditanam tadi semua, karena ada sekelompok orang dengan gagahnya melebihi gagahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah yang menjadikan perlawanan awal Kiai Imaduddin. Ya, perlawanan dilakukan dengan mengadu antar pribumi menggunakan berbagai keluarga keraton Cirebon dan Banten yang memang sudah diskenario dengan bibit sejarah hitam. Ini katakan dalam sebuah tulisan Kiai Imad. Ya, kemudian diangkat bukan dari terah Sunan Gunung Jati. Pilihan saat itu terserah panjenengan mau menyerahkan nasib anak cucu kepada mereka dan akan terus terjajah ataukah kita bangkit melawan. Nah ini ya, ini adalah sebuah ajakan sahabat ya. Belanda yang membawa semua imigran Yaman ke Nusantara, semua didatangkan bukan untuk dakwah atau berdagang. Maka Taufik Aseba berkata, kami ingin mencetak ulama-ulama apa? Kaliannya saja nggak ngerti ilmu. Bagaimana kau mencetak ulama? Tadi semua ya. Kata makruh aja nggak ngerti. Apa itu maknanya makruh? Mas Opik ya. Didatangkan bukan untuk berdakwah dan berdagang, bukan mencari uang, tapi yang jelas kalian datang di negara yang miskin, ngikut numpang pesawat kapal uapnya Belanda, yang kalian cari adalah sebetulnya tadi pulus tadi semua ya. Yang cari mereka golden tadi semua ya. Tidak bisa dipungkiri sejarah ini, Bung. Tadi semua udah nyata semua. Maka bagi rakyat Indonesia, bangunlah sadarnya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Ini harus dibangkitkan. Semangat. Maka kiai-kiai yang masih pengendus pantat Pak Alwi ini, coba sadar tadi. Tadi semua ya, belajar tadi semua sejarah. Biar nggak bodoh selamanya tadi semua ya. Habib adalah keturunan Rasulullah, sehingga kaum muslimin pribumi terpercaya adalah untuk taat dan patuh kepada Habib tadi semua. Biarlah walaupun kami bodoh, tapi kan kemarin saya udah bahas, saya nggak mau bahas lagi ya. Jadi inilah sahabat yang harus jadi agenda besar bangsa Yaman Selatan ini bukan masalah nasab saja sahabat ya. Jika mengira masalah nasab ini hanya di permukaan, tapi semakin terkuak bahwa bangsa Yaman yang sudah 200 tahun bercokol di Indonesia punya agenda besar menghancurkan NKRI, mengakui NRRI, menjajah NKRI tadi dengan doktrin-doktrin kepalsuan mereka. Ada 505 kalau menurut Kiai Haji Nur Ihya, saya belum pernah baca kitabnya itu, ada 502 fatwa yang sebetulnya mensesatkan tadi semua ya.
Kemudian yang pertama adalah gerakan Habib zaman Belanda tahun 1885. Mereka adalah orang-orang antek Inggris Yaman Selatan, didatangkan oleh Senokor Glonyo ke Jawa untuk meredam perjuangan para ulama dan kiai yang menjadi pasukan Kenil yang membantai pejuang. Setelah Indonesia merdeka, mereka juga menyusup ke DITI dari semua, tapi juga gagal dari semua ya. Tahun 1965 mereka menjadi gembong PKI yang bernama Den Aidit dari semua. Komunis Yaman yang menjadi gembong komunis Indonesia ada beberapa, termasuk juga Musok ya. Zaman Soeharto mereka diam karena Soeharto sangat tegas, bahkan bisa jadi operasi Petrus dan dukun santet jika berani ceramah menjelekkan pemerintahan Orde Baru dari semua. Tahun 1985 mereka melakukan gerakan vandalisme, adalah perusakan situs-situs candi. Ya, saya masih ingat. Borobudur itu kepala-kepalanya dihilangkan dari semua. Ya. Tadi. Kemudian bahkan membom Borobudur tahun 1985. Kemudian era Presiden Gus Dur, mereka mengatasnamakan Islam, mereka membentuk organisasi adalah seperti FPI dan bahkan dia buka cabang di setiap provinsi. Tapi saya tahu adalah FPI ini karena saya sering menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sesungguhnya hanya mereka adalah tadi rombongan orang-orang yang tidak jelas, yang sudah kena doktrin. Makanya kasihan wahai kalian bangsaku, adalah pasukan-pasukan nasi bungkus, tapi kalian digunakan oleh orang-orang yang tidak jahat untuk mengadukan pribumi dan pribumi. Oleh karena itu wahai sahabatku yang masih percaya dengan Mbak Alwi, ayo dengarkan dari orang-orang yang ahli tadi semua. Barangkali bukan saya, barangkali siapapun, tapi sesungguhnya percayalah kami cinta kalian karena kalian adalah bagian dari kami. Tapi kami tidak ridho kalau kalian digunakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan anak cucu keturunan kita nanti. Lihatlah apa yang terjadi di Afghanistan. Lihatlah apa yang terjadi sekarang di Palestina. Lihatlah apa yang terjadi di Libya, Muammar Gaddafi yang begitu lantang gagah hancur. Lihatlah tadi Saddam Hussein yang Amerika pun tadinya takut, lihat hancur tadi semua. Kalian ingin seperti itu tadi semua ya. Jangan sampai kita dirusak oleh rombongan-rombongan tadi semua ini ya. Kemudian juga selanjutnya mereka muncul kembali adalah memuliakan diri sebagai cucu Nabi. Mulai lagi ya, keluar khotbah di majelis-majelis. Anehnya Nusantara yang memiliki alim ulama bahkan diakui di dunia pada diam semua. Padahal dari mulai Syekh Ahmad Khotib Sambas, bahkan Syekh Ahmad Khotib Sambas lah yang dari ulama Syekh dari seorang Kalimantan, beliau datang ke Masjidil Haram. Mereka melihat dulu di Masjidil Haram, ini ngomong Masjidil Haram bukan Yaman, tapi fakta Islam itu diluruskan oleh ulama Indonesia. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani adalah gurunya ulama-ulama Yaman. Mana ada bahwa kalian datang di sini mencetak ulama, bahwa sesungguhnya Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan disebutkan ada Syekh Nawawi Al-Jawi. Silakan buka sejarah di Yaman, betapa masyhurnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Silakan cek di Timur Tengah, betapa masyhurnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu orang Indonesia, bung, tadi semua. Makanya inilah Kiai Abdul Ahri mengatakan, tanpa Mbak Alwi kita tidak akan tahu apa-apa. Sesungguhnya justru Syekh Nawawi Al-Bantani guru para ulama-ulama Yaman itu. Bahkan ulama Yaman yang jadi ulama pun ke sini adalah muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan Syekh Ahmad Khotib Sambas membuka halakohan di Masjidil Haram. Datanglah Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Hasbalah. Kemudian datanglah juga Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha tadi berguru ke sana. Bukan ke orang Arab, apalagi orang Yaman, tapi ke ulama kita sendiri yang ada di sana. Pulanglah kemudian Syekh Abdul Karim, tapi karena dia harus ke Madinah, pulanglah Syekh Tolha ke sini, maka Syekh Tolha kemudian menjadi mursyid Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Setelah itu beliau wafat, mengangkat adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Setelah Syekh Muhammad wafat, mengangkatlah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Ini jalur Suryalaya. Kalau jalur Banten, kalau jalur Surabaya, jalur Purwokerto, jalur Tegal, itu memang silakan, karena sanad, yang penting sanad adalah tersambung, yang penting itu yang penting ya. Maka inilah sahabat ya yang harus dipahami ya, bahwa jelas bahwa mereka itu ya setelah diteliti oleh Kiai Imad kemudian tadi, maka satu-satunya jalan adalah kalau menurut saya bukan debat tadi semua ya. Satu-satunya jalan bagi saya adalah lebih cenderung ini adalah diadakan debat terbuka, atau mungkin tidak cukup sehari, bisa 2 hari, 3 hari. Silakan. Pertama adalah dari kalangan Mbak Alwi,
membantah dulu dari kitab Kiai Imad, karena ini adalah tesis, ada kitabnya, rujukannya. Nah, pertama berarti yang harus didebat adalah rujukan kitab-kitab yang ditulis Kiai Imad, di mana salahnya. Setelah itu didebatkan semua, nanti mungkin di sini ada menang, ada yang kalah, ini ada salah, ada menang, tapi tetap di penghujungnya, karena sesungguhnya yang berkaitan ini alam keterbukaan, ini alam teknologi, maka di penghujungnya untuk menentukan sesuatu yang masih abu-abu, tidak bisa kita berpegang kepada hisab, tidak bisa berpegang kepada kitab yang zaman dulu, maka kitab yang sekarang, yang sejaman, adalah harus dibantah dulu oleh kitab yang sejaman tadi semua. Ya, setelah itu di penghujungnya, karena ini faktor fikih dan ada faktor genetika, maka yang paling aini adalah dengan tes DNA, baik dari kita kepada siapapun yang mengaku tadi semua. Ya, karena saya rasa tidak ada dari kalangan yang lain yang karena tidak ada yang pernah ngaku, yang tidak ngaku nggak usah dites DNA, yang ngaku saja. Artinya bahwa Ba'alwi sudah menyatakan adalah lihat Nabi, maka berarti seluruh Ba'alwi itu adalah harus dites. Tapi tidak usah seluruhnya. Kalau cukup As-Sagab 1, Al-Hadad 1, walaupun punten. Saya kasih tahu kepada kalian semua, sebetulnya udah diambil As-Sagab, Al-Hadad, Al-Atos, tadi semua. Al-Nges, Al-Incan, tadi semua. Tadi, ya. Al-Manak, alkohol, tadi. Al-Wojo udah dites tadi semua, ya, dan ternyata semuanya hasilnya nol besar semua, ya. Makanya inilah kenapa mereka nolak tes DNA, mereka juga tahu. Terus setelah itu bagaimana? Tentu kita ini orang Indonesia, sebagaimana Rasulullah selalu mengampuni pihak yang kalah, karena di sini bukan kalah dan menang, tinggal bagaimana sikap positif kalian tadi semua, ya. Walaupun tidak sedikit yang ingin mengusir orang pendatang-pendatang ini yang tidak punya rasa malu di tanah air ini. Maka saya pada saat dikatakan dengan nasionalisme, bagaimana mendengarkan adalah kakek saya, bapak saya, tadi semua. Sampai matanya, istilahnya, kemudian kakinya, jalan digarit, anak kena hasil tadi. Perlawanan dengan Belanda, tapi mereka yang pada sahabat zaman Belanda poya-poya, sekarang ingin poya-poya, menang KBNT. Tadi semua, ya. Dan kalian orang-orang bodoh yang ikut dengannya, tolong jangan bodoh lagi. Karena nggak ada pohon berkah dari orang tidak berkah, percayalah tadi semua, ya. Tadi orang ngejar-ngejar pohon berkah, tadi ngejar-ngejar buah berkah, pohon berkah nggak ditanam, ngejar-ngejar pohon buah pisang nggak ditanam. Begitu yang nggak berkah mati, kalian mati dalam keadaan tidak berkah. Itu saja, mudah-mudahan sehat semua, ya. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa penetapan tesis Kiai Imad ini benar-benar sudah syuhra wal istifadoh karena didukung oleh ijma ulama. Katakanlah mereka ahli ilmu, kan ulama ahli ilmu, silakan, bahkan lebih hebat lagi karena ini spesifik ilmunya. Kalau dulu barangkali ijma para fuqaha dengan para hukama, tapi ini lebih spesifik. Filologi ada, antropologi ada, kemudian termasuk juga tes genetikanya ada, semua. Tes nasabnya ada, ahli sejarahnya ada. Maka kata saya, inilah penetapan surah wal istifadoh yang paling kuat, yang belum pernah ada sebelumnya. Karena menetapkan sesuatu benar-benar didukung oleh ahli-ahli tadi semuanya. Bukankah kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya. Istilah nasab ada ahlinya. Istilah manuskrip ada ahlinya, istilah genetika ada ahlinya, istilah sejarah ada ahlinya, dan sekarang semua ahli bersatu. Inilah yang disebut ijma. Ijmanya bukan ijma, ini rajanya ijma. Tadi semua, mau apa lagi? Tadi semua, ya. Nah, kalaupun nanti Kak Ba'alwi mau menentang, silakan ahli yang kalian rujuk. Biar kita nanti di pengadilan kalau perlu adalah filologi lawan filologi. Cari filologi, karena yang setahu saya adalah sekarang adalah profesor filologi yang ada pada kami ini adalah yang terbaik dari semua. Profesor yang bicara tentang sejarah Anhar Gonggong yang udah yang terbaik, nggak ada lagi yang lain lebih baik dari dia dari semua. Jadi kalau seandainya sekarang udah disepakati oleh mereka-mereka yang terbaik, maka berarti Kiai Imaduddin ini tesisnya ini sudah benar-benar didukung oleh mereka semua. Katakanlah banyak kelemahannya, tapi begitu pendukungnya begitu kuat. Kata saya, inilah ijma dari semua. Semoga ada manfaatnya dan semoga kasus nasab ini cepat selesai, karena kita ingin semua sudah bekerja dengan baik. Biar Facebook,
biar mereka makin kaya aja. Inilah luar biasanya Yahudi. Hei, ini Yahudi tadi semua. Oke, nanti ada sesuatu yang ingin Abah live-kan tentang bagaimana peran Wali Songo tadi semua. Bahwa Wali Songo itu tugasnya apa? Nanti insya Allah pada satu saat kita akan live-kan biar kita bisa pahami buat banyak orang. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.